Dan pemirsa, Partai Golkar lagi-lagi kedatangan tamu dan setelah Nasdem kini atau hari ini giliran PKS yang datang berkunjung. Bahkan PKS belak-belakan ingin mengajak Golkar untuk bisa bergabung dengan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dan tidak hanya PKS, PKB dan Demokrat juga berencana untuk menyambangi markas dari partai berlambang pohon beringin ini. Lalu apa yang membuat Partai Golkar menjadi epicentrum dari koalisi? Kita akan membahasnya bersama Daniel Johan, Ketua DPP PKB, Pangi Charwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, dan juga Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Bang Rio, malam Bang Dev, malam Bang Daniel. Selamat malam. Saya ke Mas Dev dulu. Mas Dev, pertemuan sore tadi apa konkretnya yang bisa dibagikan ke konstituen Anda? Oh, yang dibagikan, kalau dibagikan itu minta sama Bang Daniel tuh yang dibagi-bagi. Ya, Pak, tadi pertemuan silaturahmi kita saling menyepakati bahwa pemilu ini tetap kita jalankan secara terbuka, pemilu ini tetap dijalankan pada tanggal 14 Februari 2024, tidak ada penundaan, tidak ada perubahan sistem karena itu akan mengganggu dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Termasuk tidak ada wacana lagi untuk perpanjangan masa jabatan presiden ya? Saya rasa itu sudah selesai ya, sudah tidak lagi pembahasan itu kan cuma hanya rame di media saja, mohon maaf. Tapi secara kinerja politiknya itu tidak ada. Nah, maksud saya itu tidak ada pembahasan diskusi apapun untuk menunda pemilu, karena untuk menunda pemilu kan berarti harus mengubah undang-undang segala macam. Nah, itu tidak ada pembahasannya di parlemen. Jadi ya bagi saya pribadi itu hanya wacana yang terus digelontorkan di berbagai macam platform media. Nah, terus juga kita juga membahas tentang sisa pemerintahan. Pemerintahan ini kan masih ada sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Nah, sisa ini kan penting semua partai ataupun fraksi yang ada di parlemen itu kita memiliki kesoliditan untuk menyelesaikan undang-undang yang ada di dalam prolegnas. Itu kan ada ratusan yang belum selesai. Nah, itu kan harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan. Nah, belum lagi kebijakan-kebijakan, program-program strategis nasional, proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur, lalu juga bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, itu semua yang harus kita sepakati bahwa kita harus selesaikan sebelum selesai pemerintahan pada tanggal 19 Oktober 2024 nanti. Untuk pemilu sendiri secara spesifik, apa yang dibahas kedua petinggi partai politik sore tadi, Mas Dev? Ya, yang kita sepakati itu sistemnya tetap terbuka sesuai dengan disepakati oleh 8 fraksi di parlemen ya, dan juga partai-partai non-parlemen bahwa pemilu itu harus tetap secara terbuka dan juga tetap pada tanggalnya. Ya, itulah yang lebih kita utamakan. Baik. Dan saya mau konfirmasi, ini inisiatif pertemuan datang dari PKS ya Mas Dev ya? Benar seperti itu ya? Ya, seperti yang dibahas di media lah, itu semuanya. Tapi gini loh, pada dasarnya Golkar ataupun KIB secara keseluruhan tidak pernah nutup pintu. Kita selalu membuka jalur komunikasi, selalu membuka jalur pembicaraan, kita saling silaturahmi kepada masing-masing partai. Ya, ini penting untuk kita jalankan agar pemerintahan ini berjalan dengan baik dan juga semua objektivitas pemerintahan itu tercapai. Baik, Bang Pangi, Anda melihat pertemuan kedua partai besar ini, apa makna politik yang bisa kita baca sebagai masyarakat, sebagai calon pemilih di pemilu 2024, Bang Pangi? Iya Mas Aryo, pertama saya izin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Dev Laksono tadi. Itu menarik bahwa ada kabar gembira, angin segar bagi kita yang berjuang hampir 1 tahun ini untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan seterusnya, dan kita konsisten untuk melawan itu, dan ternyata Golkar ikut membantu mengawal bahwa tidak ada lagi agenda untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau agenda-agenda penundaan pemilu yang dikelirkan oleh Bang Dev tadi bahwa 14 Februari kita akan melaksanakan pemilu legislatif dan di November adalah pilkadanya. Itu yang pertama, Bang Aryo. Itu adalah kabar gembira bagi kita bahwa partai politik ikut mengawal agenda demokrasi kita. Ini yang patut kita syukuri. Yang kedua adalah, saya ingin mengatakan, mungkin saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini bukan menjilat ya. Saya melihat bahwa Partai Golkar itu adalah partai yang termasuk partai pelatih, saya lihat. Nah, partai pelatih ini kan kemampuan mereka, piawai dan kemahiran mereka di dalam memainkan epicentrum politik sebagai magnet elektoral bagi partai politik. Dan terbukti hari ini bagi Nasdem, Golkar adalah partai prioritas misalnya. Kemudian padahal kalau kita lihat dari
PKS maupun PKS apalagi itu partai non parlemen, partai yang tidak berada di koalisi pemerintahan. Itu pun masih bisa membangun komunikasi yang baik, masih dibuka oleh Golkar untuk berkomunikasi dengan partai PKS. PKS adalah partai oposisi bersama Partai Demokrat. Inilah yang kemudian yang menarik adalah bagaimana Bang Aryo partai Golkar maksud saya itu tetap menjadi perhatian khusus, menjadi penting di dalam peta politik 2024. Apakah karena jumlah kursinya yang besar? Apakah memang dibilang tadi bahwa Partai Golkar adalah partai yang berpengaruh, termasuk partai pelatih saya bilang tadi diakui oleh Pak Surya Paloh, beliau adalah alumni Golkar, begitu juga Gerindra, Pak Prabowo, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah, Bang Aryo, bahwa pemilu kita sudah jelas serentak. Ini ada asbabun nuzulnya, tidak ada tiba-tiba pemilu itu serentak, pasti ada kepentingan, ada agenda. Kalau enggak, kenapa enggak pemilu kita dibuat aja pemilu legislatif dulu di Februari, kemudian baru agenda pileknya, agenda pilpresnya di bulan November misalnya. Tapi ini kenapa diserentakkan? Jawabannya adalah karena memang partai politik punya kepentingan untuk mendapatkan efek ekor jas dari tokoh yang mereka usung supaya bisa mendongkrak, membantu elektabilitas partainya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, mungkin Bang Dev, saya mengatakan masukan saya. Inilah waktu momentum emas, momentum penting bagi Partai Golkar untuk mengajukan kadernya sendiri, apakah itu capres maupun cawapres. Karena memang Bang Dev, mohon maaf, Partai Golkar ini nggak punya beban. Selalu partai yang saya bilang selain partai pelatih tadi, partai yang menang banyak, nggak pernah kalah. Artinya apa? Kalah pun jagoan presidennya, itu pun masih dapat 3 menteri. Masih dipertimbangkan untuk diakomodir di tengah jalan, kemudian diambil Golkar di tengah jalan untuk menjadi gabungan koalisi pemerintah. Karena memang Golkar nggak punya pengalaman katanya menjadi partai oposisi. Nah, oleh karena itu, Bang Aryo, apa yang menjadi beban bagi Partai Golkar untuk tidak mengusung kadernya? Artinya, kita mengetahui data Voxpol misalnya, bulan 2019 kemarin, jumlah suara yang dikumpulkan oleh Pak Jokowi secara pribadi dengan jumlah suara gabungan partai koalisi itu lebih besar memang suara Pak Jokowi. Itu artinya apa? Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada arti bahwa figur ketokohan itu ikut membantu elektabilitas partai. Dan saya memahami itu juga kemudian mungkin ya, partai politik yang kemudian berupaya, Bang Aryo, untuk together mencari tokoh-tokoh populis, tokoh-tokoh yang bisa kemudian itu membantu partainya. Nah, sekarang kan misalnya ada Pak Ridwan Kamil. Saya nggak tahu nanti ujungnya apakah Pak Ridwan Kamil maju. Yang jelas tadi keputusan Golkar adalah Pak Erlangga. Ya. Nah, kalau kemudian nanti ada keterikatan yang kuat, Golkar adalah Ridwan Kamil adalah Golkar, atau Pak Erlangga adalah Golkar adalah Pak Ridwan Golkar adalah Pak Erlangga, maka orang kan di bilik suara, di kotak suara yang sama, orang akan cenderung memilih dua hal. Apakah akan memilih nama seseorang, kandidasi, figur, atau dia akan memilih logo partainya. Di dalam kondisi yang seperti itu, biasanya kecenderungan orang akan memilih nama, kandidasi, nominasi calonnya. Karena merasa lebih dekat ya? Iya, Bang Aryo. Karena merasa lebih dekat dengan calon yang akan mereka pilih ya, kalau soal Betul, nama persis, itu. Ya. lebih dekat. Nah, tetapi ketika mereka dekat, pasti mereka nanya, partainya Pak Ridwan Kamil apa? Ya. Mereka akan cenderung memilih Golkar. Begitu juga Pak Prabowo, pasti akan maju sebagai calon presiden. Karena kalau Gerindra tidak maju, Bang Aryo, maka ada konsekuensi besar, ada musibah demokrasi bagi Gerindra, karena orang akan cenderung memilih Pak Prabowo adalah Gerindra, Gerindra adalah Prabowo. Ya. Dan ketika mereka memilih Pak Prabowo, mereka akan nanya, partainya Pak Prabowo gitu. Nah, itu adalah Gerindra. Nah, linkage politik itu yang kemudian saya memahami kenapa hari ini Bang Aryo semua partai politik punya kecenderungan, punya tren, mohon maaf kalau salah, itu ingin mengusung kadernya. Apakah itu kader yang betul-betul meritokrasi dari bawah atau kader yang kemudian diakuisisi, di take over, itu nggak masalah juga. Itu kan menunjukkan partai inklusif. Baik. Karena mungkin seperti Nasdem, seperti Golkar bilang bahwa ya kami mengajukan tokoh bangsa, tokoh negarawan. Kami tidak hanya persoalan kader atau persoalan yang lain, tetapi yang bisa kemudian menang, yang kemudian bisa diterima oleh publik. Sehingga itu yang kami ajukan. Nah, artinya semua partai politik punya agenda, punya kepentingan untuk mengusung kandidatnya sebagai capres dan cawapres. Nah, itu yang kemudian hari ini kalau dari peta koalisi sudah jelas ada 4 poros. Embrionya sudah mulai membentuk lebih jelas. Ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dipimpin oleh Golkar, P3 dan PAN. Itu sudah jelas 20% ambang batas presiden sudah terpenuhi. Begitu juga ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu clear terpenuhi hari ini.
tinggal soal cawapresnya Pak Prabowo siapa. Begitu juga di koalisi perubahan sudah golden ticket sudah di tangan. PKS, Demokrat, dan Nasdem. Dan terakhir adalah PDIP. Dan PDIP pada akhirnya saya juga meyakini PDIP tetap akan berkoalisi. Tidak mungkin sendiri. Tinggal PDIP akan memutuskan apakah memilih Ganjar karena faktor elektabilitas atau ada pertimbangan-pertimbangan ideologi atau pertimbangan programatik atau kepentingan yang lain. Saya nggak tahu juga. Kira-kira begitu, Bang Aryo. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah rencana pertemuan dengan Golkar Jumat pekan ini akan berlangsung di DPP Partai Golkar ataukah memang ada perubahan, Bang Daniel, dari rencana awal? Nah, finalnya belum tahu. Tapi terakhir yang saya dengar sih di tempat khusus yang disepakati bersama. Tetapi apakah ada perubahan, saya belum belum update, belum dengar. Apakah pemilihan tempat ini juga ada maknanya tersendiri, Bang Daniel, supaya pertemuan ini sifatnya egaliter mungkin seperti itu? Ataukah ada pertimbangan yang lain? Enggak, ini hanya masalah kesepakatan aja. Kesepakatan antara dua ketum, sebenarnya gimana saja tidak masalah. Oke, apa inti dari pertemuan berlangsung Jumat mendatang, Bang Daniel? Apakah PKB tetap akan meminta Golkar untuk mengusung Caimin sebagai capres ataupun cawapres atau seperti apa? Ya tentu yang paling utama adalah silaturahmi, terjalinnya komunikasi antar partai, antar ketua umum partai, karena itu menjadi penting sehingga kita ingin memastikan seluruh proses pemilu itu berjalan dengan baik. Meskipun berbeda pilihan nanti pada akhirnya, tetapi kita harus tetap mensukseskan pemilu agar berjalan damai, semuanya bekerja untuk kebaikan Indonesia, tidak menimbulkan perpecahan di bawah. Itu yang pertama. Selain itu tentu komunikasi, ya kita tentu sangat terbuka mengajak Golkar membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi mungkin pada saat yang sama juga kita akan mendengarkan masukan-masukan dari Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Adanya komunikasi ini ya kita saling bertukar visi, bertukar pemikiran. Siapa tahu satu saat titik kita bisa bersama. Bagi PKB, Golkar sendiri eksistensinya seperti apa? Kalau kita lihat sekarang ini Golkar menjadi benar seperti tadi Bang Pangi mengatakan sebagai epicentrum dari partai-partai politik yang ada untuk selalu bisa mendekat ke Golkar untuk bisa memanfaatkan eksistensi Golkar demi Pilpres ataupun Pileg mendatang, Bang Daniel. Ya tentu Golkar sebagai partai besar, senior, partai yang sudah ada sejak awal, tentu selalu menjadi bukan epicentrum, tetapi menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh seluruh kekuatan partai yang ada. Jadi benar yang dijelaskan oleh Bang Panji tadi, bahwa Golkar ikut menentukan pemilu 2024 dan arah kemana Indonesia nanti. Tentu ya bersama-sama partai yang lain. Baik, kita akan lebih lanjut lagi menggali lebih dalam pertemuan-pertemuan antar parpol ini. Usai pariwara, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.